Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, acara selanjutnya adalah opening speech dari Ketua Dharma Wanita Persatuan BPTP Lampung yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Susanti Estos. Kepada Ibu, kami silakan. Baiklah, terima kasih Bu Tiara. Mohon maaf, tadi ada sedikit gangguan ya Ibu-Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Tabi pun. Ya pun. Yang kami hormati Ibu-Ibu Ketua DWP UPT Pusat di Provinsi Lampung, Bapeltan Lampung, Balai Veteriner Lampung, Balai Karantina Pertanian kelas 1 Lampung. Yang kami hormati Ibu-Ibu Ketua DWP BPTP seluruh Indonesia. Yang kami hormati Ibu dan Bapak peserta webinar. Yang telah memberikan rahmat dan juga hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan dan mengikuti webinar ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa salawat beriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi kita semua. Bapak dan Ibu peserta webinar yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Dina Fatmasari, spesialis dermatologi dan venereologi, yang di tengah-tengah kesibukan dan acara beliau yang padat telah berkenan dan menyediakan waktu untuk memberikan materi pada pagi hari ini. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada Ibu dan Bapak peserta webinar yang telah berkenan bergabung pada webinar kita hari ini. Tanpa perkenan dan partisipasi dari Bapak dan juga Ibu, tentunya acara pada pagi hari ini tidak akan dapat berlangsung dengan baik. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada segenap pengurus dan juga tim IT yang telah merencanakan dan juga menyelenggarakan webinar ini dengan detail dan tentunya dengan penuh semangat. Bapak, Ibu, peserta webinar yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa webinar ini adalah webinar pertama yang dilaksanakan oleh DWP BPTP Lampung di bawah binaan DWP BBP 2TP Balitbangtan Kementerian Pertanian. Topik webinar kita pada pagi hari ini adalah kesehatan dan perawatan kulit. Sebenarnya kegiatan webinar ini adalah kegiatan rutin yang kita laksanakan setiap bulannya oleh DWP BPTP Lampung. Namun dikarenakan masa pandemi COVID-19 ini, jadi pertemuan rutin tidak dapat kita laksanakan, sehingga kami melalui bidang pendidikan berinisiatif untuk menyelenggarakan webinar ini dengan menghadirkan narasumber yaitu Ibu Dr. Dina Fatmasari, spesialis dermatologi dan venereologi, dengan harapan agar kita semua selalu tampil sehat, cantik dan juga handsome walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu yang kami hormati, peserta yang telah mendaftar di webinar kita pada pagi hari ini tercatat sekitar 200 orang dan peserta berasal dari berbagai daerah dan juga profesi. Kemudian pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan permohonan maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan, baik dalam persiapan maupun dalam pelaksanaan webinar pada hari ini. Izinkan kami tutup dengan pantun, Ibu dan Bapak sekalian. Mengarungi ombak dan badai, ciri pelaut sejati. Berenang di lautan, jangan lupa pakai pelampung. Ibu, Bapak, peserta webinar yang kami hormati, selamat mengikuti webinar dari DWP BPTP Lampung. Terima kasih. Cakep. Semoga webinar ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas opening speech-nya. Selanjutnya adalah foto bersama. Ibu-ibu harap kameranya di-on dulu, dihidupkan dulu kamera webcam-nya. Kita mau foto bersama. Sudah dihidupkan kameranya? Oke. Ibu-ibu harap menampilkan pose andalannya ya, sambil melambai ke kamera. Nanti aba-aba akan dibantu oleh host. Oke, siap? Lambaian tangannya mana? Seperti Miss Universe? Iya, baik. Halaman pertama 1, 2, 3. Lanjut ke halaman kedua, masih di posenya masing-masing. Baik, di halaman ketiga, posenya masing-masing. Baik. Sip, host? Cukup ya? Oke, cakep. Terima kasih ibu-ibu semua. Sebelum menuju acara utama, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan moderator kita pada hari ini. Moderator kita adalah Ibu SN Pravitri Megawati SPD. Pendidikan terakhir beliau adalah Sarjana Pendidikan Biologi. Pekerjaannya adalah tenaga kependidikan di Laboratorium IPA SMA Al-Kausar Bandar Lampung. Beliau adalah anggota DWP BPTP Lampung yang merupakan istri dari peneliti BPTP Lampung yakni Bapak Eka Miftahul Jannah SPMSI. Baiklah, tanpa berlama-lama acara akan saya serahkan kepada beliau. Silakan Ibu Mega. Baik, terima kasih Mbak Tiara selaku MC. Baiklah Ibu-Ibu sekalian, kita akan memasuki acara webinar kita yaitu penyampaian materi dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Sebelumnya saya ingin menyapa Ibu-Ibu semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketua DWP BPTP Bandar Lampung dan Ibu-Ibu peserta webinar semuanya. Banyak banget ya ini, ada yang dari Banten, Sumbar, ada dari Bengkulu. Ya, sebagaimana kita rencanakan, webinar kali ini kita akan mengambil tema kesehatan dan perawatan kulit. Materi akan disampaikan oleh seorang dokter kulit, yaitu Dr. Dina Fatmasari, spesialis dermatovenereologi, atau biasanya kita kenal dengan spesialis kulit dan kelamin ya. Dr. Dina lahir di Mojokerto 22 Oktober 1988, menjalani pendidikan dokternya di Universitas Pajajaran, begitu pula dengan pendidikan spesialisnya. Sekarang Dr. Dina praktik di Rumah Sakit DKT Bandar Lampung, Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu ya. Baik, karena waktu kita sangat singkat sekali kali ini, jadi langsung saja kepada Dr. Dina untuk menyampaikan materinya. Kepada Dr. Dina kami persilakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan, untuk sharing ilmu yang lebih tepatnya ya, tentang perawatan kulit sehari-hari, terutama untuk ibu-ibu sekalian ya. Ini kurikulum vitae saya. Saya mulai tema yang kita ambil pada hari ini yaitu kesehatan dan perawatan kulit. Ini masuk ya slide-nya ya. Yang pertama saya jelaskan dulu struktur kulit ya. Struktur kulit kita ini merupakan organ terbesar dari tubuh kita. Sekitar 80% dari tubuh kita ini ditutupi oleh kulit. Bagian-bagiannya ada dari epidermis, dermis atau hipodermis, di sini yang terdiri dari lemak. Kulit ini sangat tipis sekali, tapi lumayan beratnya untuk di tubuh kita ya. Untuk fungsi-fungsinya sendiri juga sangat banyak, yang terutama yaitu sebagai fungsi perlindungan atau proteksi, bisa dari zat-zat dari
lingkungan ataupun dari sinar matahari. Lalu juga ada fungsi sebagai untuk penyerapan dari bahan cairan, padat, lemak ataupun juga oksigen, berfungsi juga untuk mengekspresikan keringat atau mengeluarkan keringat sebagai tempat saraf-saraf atau sensasi di sini bisa untuk merangsang rangsangan panas, dingin, raba, nyeri ataupun tekanan. Dan juga kulit kita ini berfungsi juga untuk mengatur suhu tubuh, juga untuk mengganti sel-sel kulit kita, juga untuk pembentukan pigmen warna kulit kita, dan juga pembentukan vitamin D. Dan di sini dibantu oleh sinar matahari. Nah, untuk warna kulit sendiri itu ada berdasarkan Fitzpatrick ya. Ini ada 6 tingkatan dari 1 sampai 6. Dan yang untuk kulit orang Indonesia sendiri itu masuk dari level ke-4 sampai ke-6. Kalau sedangkan yang satu ini untuk kulit albino, kulit kedua ini untuk orang Eropa, ketiga ini juga orang Amerika, keempat ini mungkin golongan kulit-kulit Chinese, Korea, dan orang Indonesia sih rata-rata di kulit yang tipe 5-6. Nah, di sini tergantung dari jumlah melaninnya yang dihasilkan di kulit kita. Nah, makin ke arah kanan sini ya, dari 1-6 ini, kulitnya ini akan resisten atau tahan terhadap sinar matahari. Tapi dia tidak gampang terbakar. Nah, keuntungannya apa sih kulit orang Indonesia ini? Resiko kanker kulitnya lebih rendah karena tadi kandungan pigmennya tadi lebih besar ya. Nah, ciri-ciri kulit yang sehat itu apa sih? Kulit yang sehat itu biasanya halus, cerah, warna kulitnya rata, terus kenyal, lembab, ada konturnya, penumbuhan kulitnya juga, lukanya juga cepat, dan tidak ada peradangan atau kemerahan. Sedangkan kulit yang tidak sehat, kasar, kusam, warna kulitnya tidak rata, kendur, kering, dan konturnya juga menipis, penyembuhan lukanya lambat, dan juga ada peradangan. Nah, fokus utama kondisi kulit, terutama yang di wajah, di sini kita berdasarkan ada 4 ya. Yang pertama itu untuk kelembabannya dibagi menjadi 2, yaitu ada kulit kering dan juga kulit berminyak. Sedangkan kalau untuk peradangan atau adanya inflamasi di kulit dibagi 2 juga, yaitu kulit yang sensitif dan juga kulit yang resisten. Kalau untuk dari pigmentasinya, apakah ada kelainan kulit pigmentasi ataupun tidak. Lalu untuk penuaan dibagi juga 2, yaitu kulitnya gampang berkerut ataupun tidak berkerut atau kencang. Nah, ini adalah rekomendasi perawatan kulit berdasarkan usia. Untuk usia 20 tahun ke bawah, ya disarankan tetap skincare, bisa cuci muka dengan wajib pakai sunscreen, dan boleh dimulai dengan penggunaan krim anti-aging. Sedangkan boleh juga dimulai dengan peeling kimia yang rutin ya. Untuk usia 30 tahun sama dari skincare, peeling, dan sudah bisa mulai dilakukan suntik botox untuk mengencangkan kalau sudah mulai ada kerutan, dan juga bisa juga dengan dibantu dengan laser. Untuk usia 40 tahun ke atas, untuk peeling, skincare, botox, dan lasernya itu sama dengan perawatan yang lainnya, tapi bisa ditambah dengan radiofrekuensi di sini untuk mengencangkan kulit, yang bagian-bagian kulit yang turun, terus juga bisa dengan ultrasound, dengan microneedling untuk meratakan bekas-bekas luka atau kulit-kulit yang tidak rata, di filler untuk lebih menonjolkan bagian-bagian tertentu, dan juga bisa untuk membentuk bagian tubuh. Nah, urutan pemakaian skincare yang baik itu bagaimana sih? Ini standar ya untuk semua tipe kulit. Untuk pagi bisa dimulai dengan cleanser, produk untuk kesehatan mata, terus serum, dimulai lalu dilanjutkan dengan obat-obatan yang tergantung dari kondisi kulitnya, lalu dimulai juga dengan dilanjutkan dengan pelembab, dan yang terakhir adalah sunscreen ya. Dan sebelum itu sunscreen itu digunakan sebelum bedak. Kalau untuk yang malam urutannya sama, terutama kecuali yang terakhir diganti dengan retinoid atau retinol. Nah, yang pertama saya bahas di sini yaitu tentang cleanser atau pembersih. Pembersih ini dia kandungannya banyak ya. Di sini bisa mulai dari senyawa natrium ataupun kalium. Tujuannya di sini untuk membersihkan. Yang paling sering kita kenal di sini facial wash atau sabun. Di sini dia bisa mengandung deterjen sintetik ataupun kandungan surfaktan dengan pH yang tinggi. Tapi kandungannya harusnya tidak merusak kulit. Nah, di sini fungsinya tadi untuk membersihkan kotoran, sebum ataupun minyak, debu pada wajah dan juga badan. Cara milihnya bagaimana sih? Cara milihnya itu harus disesuaikan dengan kondisi kulit masing-masing. Jadi tidak semua orang standarnya tidak sama. Lalu juga kandungannya kita harus perhatikan.
Bahan sediaannya itu banyak, bisa dari krim yang sifatnya dia lebih lengket tapi ada pelembabnya. Di sini terutama untuk kulit yang kering dan juga sensitif. Kalau yang bentuknya foam itu nanti kandungannya ada surfaktannya. Di sini khusus untuk kulit berminyak dan juga kulit yang kombinasi. Kalau bentuknya gel lebih bagus untuk kulit berminyak dan kombinasi. Sedangkan untuk yang bentuknya oil, di sini dia karena berada fungsi untuk menarik air, jadi cocok untuk semua jenis kulit. Nah, di sini pH dari atau keasaman, tingkat keasaman dari cleanser atau pembersih ini ya, karena kulit kita itu pH-nya di antara 4,5 sampai 5,5, jadi idealnya pembersihnya juga harus di pH yang sama atau dia paling tidak mendekati 7. Nah, di sini kalau kulit yang cenderung asam, dia lebih cenderung untuk berminyak, mudah iritasi dan juga mudah berjerawat. Sedangkan kalau kulitnya kering lebih cenderung ke arah pH yang basah, dia lebih cenderung kering, bersisik dan juga kusam. Nah, sabun itu tadi pH-nya harusnya basah. Di dalam kandungan sabun sendiri ada kandungan deterjen sintetik atau yang lebih sering dikenal dengan Sindet. Di sini kandungannya paling sering kita lihat di kemasan sabun itu ada SLS atau sodium lauryl sulfat dan juga SLES atau sodium lauret sulfat. Sebenarnya ini aman kandungannya, tapi makin tinggi kadarnya makin membuat kulit untuk iritasi. Jadi kita harus perhatikan. Biasanya itu di dalam kandungan sabun kita lihat kalau komposisinya makin di awal dia disebut berarti kandungan sabun kandungan zat-zat itu akan lebih besar dibandingkan kandungan yang lebih terakhir disebutnya. Di sini jenis-jenis dari facial wash atau pembersih ya. Di sini yang sering digunakan tadi facial wash, dia biasanya menghasilkan busa. Kandungannya di sini tadi dihasilkan oleh surfaktan. Dia cara kerjanya dengan membersihkan dengan mengangkat minyak melalui proses pembilasan dengan air. Dan di sini tapi banyak kandungan dari Sindet tadi atau deterjen sintetik tadi. Biasanya dia akan mengganggu barrier kulit, jadi lebih cocok, jadi lebih cenderung untuk membuat kulit kering dan juga iritasi. Jadi di sini kandungan kalau yang facial wash biasanya lebih bagus untuk kulit berminyak dan juga cenderung resisten atau kulit yang tidak sensitif. Lalu ada pembersih yang non-lathering di sini. Di sini biasanya kita lebih sering kenal dengan cleansing oil. Biasanya tidak menghasilkan busa dan juga lebih cocok untuk hampir semua jenis kulit. Terus juga ibu-ibu juga sering pakai milk cleanser. Di sini dia cara kerjanya dengan melarutkan minyak dan air, jadi tidak perlu dibilas. Lalu ini cocok untuk kulit kering dan juga sensitif atau kulit-kulit yang sudah mulai menua. Untuk toner sebenarnya tidak harus selalu digunakan, tapi boleh digunakan, boleh juga tidak. Dan di sini kandungan dari alkohol yang ada di toner di sini dapat menyebabkan kulit iritasi. Jadi harus dipilih lagi, jadi harus dibaca kandungan yang ada di tonernya itu aman atau tidak sih, terutama untuk jenis kulit yang kering atau sensitif. Jadi kita harus pilih paling tidak yang ada tulisannya hydrating toner. Terus juga untuk scrub ini dia cara kerja untuk membersihkan dengan cara abrasi atau dia menipiskan kulit ya, mengikis sedikit-sedikit kulit. Ada kandungan untuk mencerahkannya juga, tapi kalau terlalu sering pakai bisa menyebabkan iritasi. Jadi cukup dipakai sekitar 2 kali seminggu atau sekali seminggu aja. Nah, di sini yang harus kita ingat, cleanser itu penting. Jadi cuci muka tidak cukup pakai air saja, tapi tetap harus pakai cleanser atau pakai sabun, dan juga kita harus pilih sesuai dengan jenis kulit, dengan pH-nya yang sesuai dengan pH kulit atau mendekati netral, dan juga bersifat individual. Jadi tidak semua orang cocok dengan satu jenis cleanser gitu. Jadi harus disesuaikan lagi dengan tipe kulitnya. Lalu yang selanjutnya itu mengenai pelembab. Pelembab ini merupakan bukan obat, bahan oles yang campuran dari bahan kimia yang alami ataupun yang sintetik. Tujuannya untuk mempertahankan struktur kulit dari berbagai pengaruh lingkungan, bisa juga dari tubuh atau kalau misalnya kulitnya mengalami suatu kondisi penyakit.
Fungsinya apa sih? Fungsi dari pelembab ini yaitu untuk memperbaiki sawar kulit atau barrier atau pertahanan kulit, lalu mengembalikan kemampuan sawar kulit. Jadi misalnya kulitnya sudah rusak, gitu bisa dikembalikan lagi fungsinya, terus mempertahankan kelembapan kulit dan mempertahankan penampilan kulit ataupun integrasi dari kulit. Jadi membuat kulit jadi lebih halus dan lembut. Nah, ini adalah gambar kalau kulit yang normal, di sini strukturnya dia tersusun rapi ya. Tapi kalau untuk kulit yang tidak normal, strukturnya dia sudah mulai acak-acakan dan dia sudah berkurang. Kalau kulit yang normal sini, dia dapat menghalau untuk masuknya zat-zat dari alergen ataupun dari zat-zat iritan dan juga polusi. Sedangkan untuk yang kulit yang rusak, selain dari kelembabannya dia yang gampang keluar atau cairan yang gampang keluar lewat kulit, di sini juga lebih gampang masuk zat-zat yang menyebabkan alergi ataupun iritasi. Nah, untuk pelembab sendiri ada 3 macam. Di sini yang pertama adalah oklusif. Dia fungsinya, cara kerjanya hanya dengan menutupi atau melindungi dari lapisan kulit bagian atas. Ini adalah contoh-contohnya ada di bawah. Lalu emolien, kalau emolien ini dia mengisi ruang-ruang kosong yang ada di permukaan kulit. Sedangkan kalau humektan ini dia akan menarik cairan dari udara atau dari lingkungan dan juga dari dalam kulit untuk diisi ke permukaan kulit. Nah, pemilihan pelembab yang baik dan ideal tuh bagaimana? Yang pertama kita harus perhatikan pelembab ini apakah efektif untuk melembabkan kulit kita. Lalu juga dapat membuat kulitnya halus dan lembut, mengembalikan dan memperbaiki sawar dari lemak yang ada di kulit, lalu melembabkan kulit yang sensitif, terutama dia harus bahannya hipoalergenik, bebas pewangi, bebas pewarna, dan juga non-komedogenik. Harganya paling tidak harus terjangkau, tahan lama, dan dapat diserap dengan cepat dan membuat kulit lebih lembab. Lalu yang selanjutnya itu tentang sunscreen. Untuk sinar ultraviolet yang masuk ke bumi itu sebenarnya hanya ada 2, yaitu UVA atau UVB. Ada satu lagi UVC, cuman sudah terhalang oleh adanya atmosfer ya. Di sini UVA ini dia masuk ke kulit sampai ke lapisan dermis, tapi dia dapat menyebabkan pengerutan dari kulit, mengurangi elastisitas kulit atau kekenyalan kulit dan juga kolagen, dan di sini dapat menyebabkan kanker kulit kalau UVA yang masuk. Sedangkan kalau untuk UVB yang masuk di sini UVB ini lebih dapat membuat kulit untuk gosong ataupun terbakar. Nah, kalau untuk yang gambar sini jadi kita wajib menggunakan sunscreen. Sunscreen sini tadi ada 2 kandungan, ada 2 jenis. Yang pertama fisik dan juga kimia. Yang fisik ini dia langsung menghalau sinar matahari yang masuk kulit, jadi tidak sempat masuk ke kulit. Sedangkan kalau untuk yang kimia dia diserap dulu ke kulit, lalu dia dengan reaksi-reaksi kimia yang ada di kulit akan nanti memudarkan atau menghamburkan dari sinar matahari yang masuk. Di sini adalah beda-bedanya dan kandungan yang kita harus dibaca ya kalau misalnya membeli sunscreen. Kandungan untuk yang fisikal yaitu ada kandungan titanium dioksida dan juga zinc oxide. Sedangkan yang kalau yang bahan yang kimia di sini ada banyak sekali jenis-jenisnya. Kalau untuk yang kandungan yang fisikal ini kita harus kita dapat menggunakannya langsung, jadi tidak perlu menunggu sekitar 30 menit sebelum keluar rumah. Sedangkan kalau untuk yang bahan kimia ini setidaknya setelah dioleskan harus menunggu dulu sekitar 20 atau 30 menit sebelum keluar rumah untuk sunscreen-nya bekerja dulu di kulit. Nah, tapi ada kekurangannya untuk yang physical sunscreen ini setelah dioleskan biasanya membuat ada sisa-sisa keputihan di kulit. Jadi seperti memakai bedak. Dan juga ini tapi ada keuntungannya, biasanya dia tidak terlalu membuat iritasi kulit dan tidak menyumbat pori-pori. Sedangkan kalau yang bahannya kimia, walaupun teksturnya lebih ringan, tapi dia lebih risiko untuk menyebabkan sumbatan pada pori-pori dan ada reaksi alergi. Terus juga kalau yang physical sunscreen ini dia sifatnya lebih tahan lama karena tidak mudah luntur. Tapi mudah luntur, sedangkan kalau yang untuk yang kimia sendiri kita lebih gampang untuk mengoleskan di wajah, tapi dia lebih gampang untuk luntur dan harus lebih sering dipakai. Cara mengoleskannya bagaimana
sih? Kalau untuk sunscreen yang di daerah wajah dan leher, kita dapat menggunakan sekitar satu ruas jari. Satu ruas jari kita ini sekitar setengah gram, ya setengah gram. Jadi di sini ada atau bisa ukurannya kita kira-kira 1 sendok teh. Lalu dosis maksimal kalau misalnya diukur ya minimal untuk hanya 1/1 cm persegi kulit kita itu membutuhkan 2 mg. Jadi nanti bisa dihitung kalau total untuk seluruh tubuh itu kita bisa gunakan sekitar 9 sendok teh atau nanti sekitar 4,5 gram. Nah, untuk sunscreen bagaimana pemilihan yang tepat? Gunakan sunscreen dengan spektrum yang luas. Dan di sini untuk menghalau UVA dan juga UVB. Jadi biasanya di dalam kemasannya ada tulisan SPF untuk UVB, sedangkan untuk UVA-nya itu kita bisa lihat ada tulisannya PA. Dan SPF untuk orang Indonesia paling tidak SPF-nya 30 atau lebih, dan juga minimal dia PA-nya ada tulisannya PA++. Kalau PA-nya sampai plusnya ada 4 itu lebih bagus lagi. Dan gunakan 30 menit sebelum terpapar sinar matahari dan gunakan pada kulit yang tidak tertutup pakaian. Lebih bagus lagi yang water resistant atau very water resistant atau dia tahan air dan harus diulang tiap 2 jam atau bila berkeringat dan berenang. Untuk anak-anak juga sudah bisa mulai menggunakan sunscreen untuk usia 6 bulan ke atas. Untuk pemilihan pakaian kita sehari-hari bagaimana sih? Kalau kan yang kita tutupi dengan sunscreen itu hanya bagian yang tertutup pakaian saja. Nah, pemilihan pakaiannya bagaimana? Jadi lebih baik menggunakan pakaian berwarna gelap atau warna terang seperti merah. Karena di sini lebih mampu menyerap sinar matahari. Juga bahan yang dengan kainnya sintesis ataupun semi sintesis, contohnya polyester dan juga rayon. Bahan denim juga bagus seperti bahan jeans. Juga pakaian lebih baik menggunakan yang longgar. Dan lebih bagus lagi kalau misalnya memang terpapar sinar matahari menggunakan topi yang lebar dan juga sunglasses ataupun kacamata hitam. Sedangkan yang sebaiknya tidak dipilih yaitu warna pastel ataupun putih karena dia lebih cahaya matahari, sinar matahari yang masuk ke kulit itu nanti akan lebih banyak, dan juga bahan katun ataupun sutra yang lebih tipis menyebabkan sinar matahari yang masuk ke kulit juga lebih banyak. Kalau untuk bahan pakaian dengan yang ketat juga ini membuat serat kain nanti akan meregang, jadi sinar matahari lebih gampang untuk masuk ke dalam kulit. Nah, ini permasalahan kulit yang biasanya banyak dikeluhkan oleh ibu-ibu. Di sini kan orang kulitnya menua ini apa sih kekurangannya? Kenapa sih kulit ini bisa menua? Di sini pada kulit yang menua terjadi penurunan dari fungsi kulitnya. Dia itu selain menurun fungsi tadi proteksi, penyerapan, di sini juga akan menurun dari produksi dari kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat yang menyebabkan kulitnya lebih kering, dan juga sensitivitas atau kerentanan terhadap sinar mataharinya akan lebih besar, resiko mengalami keganasan ataupun kanker dan juga tumornya lebih besar, dan menurun kandungan kolagen dan juga lapisan lemak di bawah kulit juga. Untuk perawatan kulitnya bagaimana untuk kulit yang mengalami penuaan? Untuk mandi bisa menggunakan dengan air biasa, jadi kalau bisa kurangi menggunakan air hangat ataupun air panas. Kalau air suam-suam kuku saja sebenarnya tidak apa-apa, tapi lebih baik air biasa dengan suhu biasa. Lalu wajib menggunakan sabun yang mengandung pelembab, atau di sini bisa gunakan contohnya sabun bayi ataupun sabun yang ada kandungan susunya. Juga setelah menggunakan sabun, wajib setelah mandi menggunakan pelembab, bisa lotion ataupun krim, dan di sini penggunaan pelembab itu paling tidak 3 menit setelah mandi wajib sudah teroles semua, jadi kulit masih agak basah atau masih lembab gitu, langsung dioleskan pelembabnya, dan jangan lupa gunakan tabir surya. Nah, untuk permasalahan kulit wajah sehari-hari, apa saja sih? Ini biasanya paling sering dikeluhkan, pori-pori saya besar, gitu misalnya. Untuk pori-pori besar sini banyak penyebabnya. Bisa karena faktor dari jenis kelamin, biasanya laki-laki lebih besar pori-porinya dibandingkan perempuan. Terus juga faktor genetik, memang sudah keturunan, faktor penuaan, paparan sinar matahari, ataupun adanya jerawat dan kulit yang sangat berminyak. Untuk mengurangi pori-pori yang besar,
bisa dengan menggunakan obat oles ataupun obat minum, bisa juga di laser ataupun dengan menggunakan diet karbohidrat yang kandungan karbohidratnya rendah. Di sini bisa sudah saya masukkan gambar-gambarnya, contoh makanan yang kandungan glycemic index-nya rendah, sedang dan juga tinggi. Jadi baiknya sih dihindari yang kandungan glycemic index-nya ini yang tinggi. Selain itu juga untuk mengurangi pori-pori besar, di sini dapat dilakukan suntik botox. Lalu untuk bercak hitam pada wajah. Bercak hitam pada wajah di sini banyak sekali penyebabnya, bisa karena peradangan atau kerusakan kulit, reaksi alergi gara-gara pemakaian obat-obatan atau krim-krim perawatan sehari-hari, bisa karena faktor hormon, genetik, stres, dan juga dari makanan. Ini penyakit yang pertama yang saya bahas di sini adalah melasma atau bercak hitam biasanya yang ada di wajah, terutama pada wanita. Dan di sini ukurannya bisa bervariasi, bisa simetris kanan kiri ataupun tidak. Lalu di sini biasanya lebih sering terjadi pada wanita dan timbul biasanya di atas usia 20 tahun. Penyebabnya tadi banyak, bisa karena memang warna kulit dan kita mengandung pigmen yang banyak ya kulit kita, jadi kecenderungan untuk terjadinya melasma atau bercak kecoklatan ini lebih besar. Lalu juga karena pengaruh dari hormon, bisa karena penggunaan KB, terus juga karena kehamilan, paparan sinar matahari, adanya peradangan kulit atau penggunaan obat-obatan tertentu, dan juga memang faktor genetik, jadi ada faktor keturunan. Di sini untuk melasma tadi jenis-jenisnya berdasarkan persebaran kelainan kulitnya. Di sini ada yang sentrofasial, jadi terutama di bagian tengah wajah ya, di dahi, pipi, terus juga bagian dagu. Ada yang malar, malar ini artinya pipi, hanya di bagian pipi, dan juga ada mandibular atau di sekitar rahang. Sini lebih jelas gambarnya, contoh-contohnya. Tapi juga ada juga orang yang hanya timbul melasmanya ini hanya di bagian dada saja. Terus untuk pengobatannya, di sini respon terapinya beda-beda tiap orang tergantung dari kedalaman pigmen warna atau tadi melaninnya. Di sini ada yang tipe yang epidermal, biasanya kita bisa lihat warnanya tuh lebih coklat, batasnya juga lebih tegas. Sedangkan kalau yang tipe dermal atau dia ada di dermis, lapisan yang lebih dalam, biasanya warnanya abu-abu kebiruan dan batasnya tidak tegas, atau bisa juga tipe campuran, jadi ada yang warnanya coklat tegas, ada yang tidak tegas. Untuk tata laksananya, yang pertama kita harus melakukan pencegahan, gimana sih biar tidak tambah banyak atau setidaknya tidak muncul gitu. Jadi kita pertama harus hindari sinar matahari atau sinar ultraviolet, dan wajib gunakan sunscreen, dan harus hindari rokok, alkohol, dan juga radikal bebas seperti polusi. Lalu untuk pengobatannya bisa gunakan obat oles, obat minum, dan juga bisa lakukan tindakan seperti di peeling ataupun di laser. Tapi laser ini biasanya tindakan terakhir, dan tindakan utamanya yaitu digunakan obat oles. Ya, masalah yang kedua yaitu freckles. Ini freckles ini dia biasanya hanya bercak mirip sekali dengan melasma, tapi dia bercaknya lebih kecil-kecil ya. Biasanya titik-titik kecil gitu di bagian pipi ataupun daerah hidung. Biasanya berhubungan dengan genetik dan paparan sinar matahari, dan lebih sering pada kulit orang yang berkulit terang atau kulit putih. Ini penyebabnya banyak sekali, bisa dari sinar matahari, dari hormon. Namun biasanya freckles ini akan berkurang seiring usia. Di atas 30 tahun biasanya freckles ini sendiri akan berkurang sendiri. Lalu penyakit yang lainnya yaitu hiperpigmentasi pasca inflamasi. Untuk hiperpigmentasi pasca inflamasi sendiri disebabkan oleh peradangan yang ada di kulit. Biasanya bisa karena infeksi, ada luka, jerawat, ataupun reaksi alergi. Dan biasanya lebih sulit hilang pada kulit yang lebih gelap. Ini contoh-contohnya. Bisa dilihat. Nah, untuk terapi kelainan kulit yang kecoklatan ini, apa sih gitu. Jadi kita ada 3 tahapan. Yang pertama proteksi. Proteksi ini kita wajib pakai sunscreen. Yang kedua adalah pencegahan. Pencegahannya kita bisa tambahkan dengan antioksidan. Contohnya vitamin C, vitamin E, dan juga niacinamide. Lalu kalau memang sudah terjadi, kita harus koreksi dengan menggunakan agen pencerah. Bisa digunakan yang sebelum terbentuk zat warnanya ataupun yang setelah terbentuk zat warnanya. Nah, ini adalah zat-zat yang bisa untuk memudarkan flek hitam,
yang paling sering digunakan biasanya adalah yang paling bagus dan juga adalah hidroquinon. Tapi hidroquinon ini karena dia obat label merah harus hati-hati dan harus dengan pengawasan dokter. Kalau untuk yang lain ini biasanya ada di obat krim-krim yang ada di pasaran. Jadi bisa dibeli tanpa resep dokter. Lalu ini juga permasalahan pada orang tua ya, terutama orang tua adalah lentigo solaris. Jadi kita sering lihat bercak-bercak hitaman warnanya bulat di wajah. Ini penyebabnya adalah faktor genetik. Biasanya seiring dengan usia dia akan meningkat, juga bisa bertambah banyak dan berhubungan juga dengan paparan sinar matahari. Batasnya bisa kita bedakan dengan yang tadi freckles ataupun melasma tadi, dia batasnya biasanya lebih tegas. Nah, ini juga nevus of otai. Di sini biasanya kelainan bawaan ya. Jadi pas lahir bisa ada, bisa tidak, tapi biasanya berapa bulan setelah lahir ataupun setelah mulai menstruasi akan muncul. Dia biasanya warnanya abu-abu kebiruan karena ini dia berhubungan dengan saraf trigeminal 1 dan 2 dan bisa juga mengenai mukosa mata. Jadi daerah matanya nanti akan kecoklatan ataupun abu-abu kebiruan. Lalu ada nevus of Hori, di sini biasanya ada dapat di kanan kiri, ada di kanan kiri dan timbul usia dekade usia sekitar 30 atau 40-an. Biasanya juga berhubungan dengan hormon, biasanya muncul pada ibu-ibu yang setelah melahirkan atau penggunaan KB. Lah, ini juga selanjutnya adalah penyakit yang disebabkan karena penggunaan krim abal-abal ya. Di sini namanya ochronosis eksogen, biasanya karena efek panjang penggunaan hidroquinon, merkuri, resolsinol ataupun anti malaria tanpa pengawasan dokter. Warnanya biasanya dia lebih abu-abu kecoklatan. Jadi dia membentuk titik-titik hitam segini, di antaranya ada bercak-bercak putih. Sini kita harus curiga, berarti selama ini krim yang dipakai itu ada kandungan antara hidroquinon, merkuri, ataupun resorsinolnya, ataupun juga orang yang menggunakan anti malaria jangka panjang. Lalu ini juga ada keratosis seboroik, ini biasanya orang-orang sebut, oh muka saya kutilan nih, gitu. Padahal sebenarnya bukan, ini disebabkan oleh faktor genetik, ataupun penuaan dan juga dari sinar ultraviolet. Biasanya kita bisa lihat di sini permukaannya agak kasar dan juga menimbul. Dan ini yang paling ditakutkan yaitu karsinoma sel basal atau dia keganasan pada kulit ya. Dia ini kanker pada kulit. Penyebabnya dari sinar matahari dan ciri-cirinya apa sih? Dia bisa seperti tahi lalat, tapi biasanya dia lebih mudah berdarah. Hanya tergesek saja biasanya dia lebih mudah berdarah. Ini untuk permasalahan kulit yang banyak nih orang-orang mengeluhkan ya, terutama jerawat ataupun akne ya, pencetusnya banyak dari hormon, genetik, obat-obatan, stres ataupun lifestyle, dari makanan, pola tidur dan juga merokok. Penyebab jerawat ini ada 4 ya, utama dia ada kesumbatan di pori-porinya, ada karena bakteri, ada peradangan dan juga peningkatan produksi minyak di kulit yang berlebih. Ini contoh-contoh kelainan kulit dari jerawat, dia ada yang komedo tertutup, komedo terbuka, ada yang dia hanya beruntusan saja, ada yang bernanah, ada yang dia isinya benjolan berisi nanah, dan juga ada yang seperti kista. Untuk pengobatannya banyak sekali di sini, kandungan-kandungannya yang utama sih kita bisa gunakan retinoin dan obat-obatan yang lain, dan juga kalau misalnya untuk tindakan bisa dilakukan ekstraksi komedo, terus juga dipiling dan juga terapi-terapi yang lainnya. Jerawat ini sendiri juga berhubungan dengan makanan tadi dari lifestyle ya. Jadi makanan yang harus kita konsumsi terutama yaitu dari kandungannya sayur-sayuran, buah-buahan, teh hijau, terus vitamin D, A, zinc dan juga kandungan yang indeks glikemiknya rendah. Sedangkan yang harus dihindari misalnya soda, junk food, mie, makanan tepung-tepungan, terus produk susu juga bisa kayak seperti ice cream dan juga keju. Nah, ini bagaimana sih kalau skincare yang digunakan sehari-hari dapat menyebabkan jerawat? Jadi kita harus pilih skincare-nya yang pertama bebas minyak, tidak menyumbat pori, dan juga non-komedogenik. Jadi benar-benar harus dibaca di kemasannya ataupun tanyakan kepada dokter. Di sini yang boleh dipakai yaitu bedak tabur kalau untuk yang berjerawat ya. Jadi hindari pemakaian bedak kompak atau bedak padat. Lalu juga boleh menggunakan foundation, tapi foundation yang cair, dan hindari penggunaan heavy foundation atau foundation yang padat. Dan baiknya hindari penggunaan concealer dan atau make up yang tebal, tapi boleh menggunakan make up untuk mata dan juga bibir.
Nah, setelah menggunakan make up wajib dibersihkan agar tidak memicu jerawat. Bisa gunakan make up remover atau tadi oil cleanser ya. Lalu juga setelah itu dilanjutkan dengan dicuci dan bebas kita pakai pembersih yang bebas minyak paling tidak 2 kali sehari. Gitu. Baiknya untuk kulit yang berjerawat ini kita menggunakan kuas ya untuk mengaplikasikan make up-nya. Tujuannya agar jerawatnya ini tidak tergesek saat menggunakan make up. Lalu alat yang digunakan sendiri tadi seperti kuas ini sendiri harus wajib dibersihkan setiap kali dipakai. Bisa direndam air panas ataupun dengan UV sterilizer UV. Nah, ini kesimpulan dari sekian banyak yang saya jelaskan. Jadi untuk semuanya pembersih ataupun cleanser ini wajib atau baik digunakan dan harus disesuaikan dengan jenis kulitnya. Kita harus rutin menggunakan pelembab dan juga sunscreen dengan spektrum luas, terutama SPF-nya lebih dari 30 dan juga PA-nya lebih dari plus atau lebih dari itu. Dan juga bila setelah mengganti make up tadi jerawatnya masih banyak, sebaiknya dihentikan penggunaan make up-nya. Dan juga harus diingat bahwa penggunaan skincare ini bersifat individual. Jadi setiap orang tidak sama kondisinya, walaupun sama-sama kulit berminyak gitu, belum tentu skincare yang digunakan cocok. Jadi tetap harus dikonsultasikan dan terutama konsultasikan masalah kulitnya jika ada permasalahan, terutama ke dokter spesialis kulit dan kelamin atau SPDV di sini agar segera ditangani. Itu. Terima kasih. Baik, Dokter Dina, terima kasih atas pemaparannya. Tentu sangat menarik ya untuk kita ya Ibu-Ibu ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Ibu-Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, tentunya menyebutkan identitas terlebih dahulu ya, supaya saya tahu. Ya, silakan Ibu-Ibu yang mau bertanya, saya persilakan. Ya. Ada, silakan. Kalau atau saya bacakan pertanyaan dari ada 2 yang raise hand, Ibu. Ibu Ratnawi Arif dan Ibu Nelly. Ibu Nelly BPTP Bengkulu ya, dengan Ibu Wilis, Ibu Ratna Wilis BPTP Lampung. Silakan Ibu Wilis dulu Bu. Baik. Silakan kepada Ibu Wilis. Mana di suaranya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya menarik sekali Dokter Dina, dan ini memang masalah emak-emak ini ya semua yang disebutkan tadi, jerawat, flek hitam, dan lain-lain. Nah, ini yang berkaitan dengan saya aja, kan kulit saya ini termasuk yang kering ya, Bu Dina ya. Tadi kalau menurut uraian tadi bahwa kita kalau sabun itu sebaiknya bersifat basah. Nah, sementara kalau kulit kering tadi saya lihat, kalau kulit kering dia pH-nya itu cenderung basah gitu. Kalau dia basah, kulit cenderung kering. Nah, apakah untuk kulit kering ini kita tidak boleh menggunakan sabun? Nah, dan sebaiknya pembersihnya menggunakan apa? Ataukah menggunakan milk cleanser atau apa? Mungkin itu yang saya tanyakan, Bu Dokter Dina. Terima kasih. Baik, Ibu Wilis, terima kasih. Kita tampung dulu ya. Yang kedua dari Ibu Nelly BPTP Bengkulu. Silakan Ibu Nelly. Oke. Ya, salam kenal Ibu. Nama saya Nelly dari BPTP Bengkulu. Materinya sangat menarik sekali nih ya Bu ya. Saya tertarik tadi ada pemaparan mengenai laser nih. Nah, memang benar manfaat laser itu
banyak sekali ya, terutama bagi yang berflek atau gimana gitu. Tapi apakah penggunaan laser itu baik seperti itu? Karena yang saya dengar itu kalau penggunaan laser itu bisa menimbulkan mili ya gitu di sekitar mata, putih-putih, benjolan, bahkan di leher juga. Oke, terima kasih Bu, itu pertanyaan dari saya. Jadi apakah manfaat laser itu baik atau malah menimbulkan ini ya Bu ya, flek ya kebanyakan ya. Baik, Dokter Dina bisa dijawab dulu untuk pertanyaan yang pertama dari Ibu Wilis. Ibu Wilis ini memiliki kulit kering. Kulit kering itu kan pH-nya biasanya basah ya Bu ya, cenderung basah. Kemudian apakah penggunaan sabun itu cocok untuk yang berkulit basah atau kulit kering? Bagaimana Bu Dokter? Silakan dijawab. Ya, Dokter Dina. Jadi sabun yang tadi yang setelah saya jelaskan ya, bagusnya kan pH-nya ke arah basah. Namun yang paling cocok adalah yang pH netral. Jadi kalau makin basah pH-nya, jadi kandungan dari sabunnya ini akan lebih mengiritasi. Jadi bagusnya kalau misalnya kita lihat ya kemasannya sabun, biasanya di pH antara 4,5 sampai 5,5 itu akan lebih bagus. Kandungan yang bisa dibaca misalnya tuh ada kandungan pelembabnya asam laktat. Jadi asam laktat di sini karena dia asam, jadi sifatnya lebih asam, jadi dia tidak terlalu mengiritasi. Jadi untuk kondisi kulit yang kering sendiri, pakai facial wash boleh sekali, tapi harus dilihat kandungannya di sini. Apakah kandungannya ini banyak zat iritan dan juga harus diperhatikan pH-nya. Jadi kalau misalnya untuk pH yang lebih ke arah basah ataupun dia lebih banyak kandungan dari sintetik deterjennya, baiknya sih dihindari untuk kulit yang kering. Tapi kalau misalnya untuk kulit yang berminyak sih memang lebih bagus yang ke arah basah. Tapi kalau untuk kulit yang kering baiknya gunakan yang pH-nya yang netral, bagusnya yang netral. Jadi tidak terlalu basah tapi netral, maksimal tuh pH-nya 7. Jadi bagusnya antara 4,5 sampai 5,5 pH sabunnya. Tadi itu ya untuk yang penggunaan sabun ya. Itu di kemasan ada ya Dok ya? Bisa dilihat ya Dok ya? Bisa dilihat, biasanya dilihat dari komposisinya. Jadi kalau misalnya mau lebih aman, kita bisa ambil yang standar di kemasan sabunnya itu sabun moisturizing facial wash. Jadi itu sudah pasti dia lebih aman, atau yang ada kandungan susunya gitu. Jadi asam laktat tadi kan sumbernya juga dari susu gitu. Iya. Jadi dia akan lebih aman, atau cari yang gentle dan juga sensitif. Jadi untuk kulit sensitif itu akan lebih aman untuk kulit kering sebenarnya gitu. Begitu Ibu Wilis, jadi bisa dilihat dari kandungan, bisa dilihat di kemasannya Ibu Wilis ya. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua, Dokter, dari Ibu Nelly, apakah sebenarnya manfaat laser itu apakah baik atau malah bisa menimbulkan flek-flek dan masalah kulit yang lain? Jadi sebenarnya penggunaan laser ini tergantung keluhan dan kondisi kulitnya, dan juga laser ini jenisnya banyak sekali. Ada yang laser hanya untuk menghilangkan kelainan kulit, misalnya kutil ya. Kalau itu sih jelas pasti tidak menyebabkan milia. Tapi ada laser juga yang digunakan untuk meratakan kulit atau mengencangkan kulit. Nah, jenis-jenis laser ini yang mungkin bisa menyebabkan milia, tapi itu juga tadi tergantung dari kedalaman dari gelombangnya dan juga tujuannya apa sih? Bisa untuk menghilangkan flek gitu. Dan tapi tidak semua ya, tidak semua laser ini akan menyebabkan milia. Sebenarnya itu tergantung faktor individunya juga gitu. Ataupun teknik dan juga tujuan dari tindakan laser. Dan sekarang kalau misalnya bisa dengan obat oles, kenapa harus di laser sebenarnya gitu ya? Dan laser ini kayak misalnya untuk menghilangkan hanya flek hitam saja. Contohnya tadi melasma atau freckles itu bukan terapi utama untuk di laser. Laser ini mungkin kalau harus dikombinasikan dengan obat oles. Jadi sudah pakai obat oles, tetap dilakukan dengan peeling kimia, dan terakhir itu menggunakan laser. Dan laser ini bukan pilihan yang terbaik untuk menghilangkan flek sebenarnya gitu. Oh begitu ya. Jadi laser ini pilihan terakhir lah ya Dok ya?
pilihan terakhir, tapi bukan yang terbaik juga. Yang terbaik tetap obat oles. Kalau untuk misalnya untuk flek ya, tapi kalau misalnya untuk kulit yang lain gitu, misalkan laser ada yang untuk menghilangkan tato atau menghilangkan pembuluh darah gitu, beda lagi efeknya. Tergantung keluhannya ya dok ya. Betul sekali. Oke, baik. Saya lanjutkan, ibu-ibu. Kita buka lagi sesi selanjutnya. Tadi ada ibu. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya lagi. Ada lagi? Masih ada waktu 5 menit kayaknya ya. Mbak Tiara bisa ditambah waktunya enggak ya? Udah jam 11 ini. Bisa Ibu, kemudian yang di chat ada pertanyaan juga sudah saya kirimkan ke Ibu moderator. Oh iya baik. Ini ada dari Ibu Susi dulu, Ibu Susi dari BPP Lampung. Silakan Ibu Susi diajukan pertanyaannya. Langsung dibacakan saja mungkin Ibu biar mempersingkat waktu. Sebentar. Ini ada chat dari yang pertama ya, ada chat dari Ibu Ida di BPTP Sumsel, dokter. Kenapa tahi lalat sering muncul seiring bertambahnya usia? Apakah perlu penggunaan exfoliating toner setelah mendekati usia di usia 50 tahun, dok? Ya. Silakan, dok. Saya jawab dulu ya. Jadi gini, untuk tahi lalat ini harus kita tahu, tahi lalat ini merupakan tumor jinak di kulit. Jadi tadi seiring dengan bertambahnya usia, kecenderungan kulit ini untuk terjadinya tumor akan lebih besar. Itu makanya kenapa lebih gampang terjadi tahi lalat. Selain itu, tahi lalat juga penyebabnya bisa dari sinar matahari. Nah, kulit kita kan tadi sudah saya sampaikan tadi, seiring dengan bertambahnya usia, sensitivitas terhadap sinar mataharinya itu akan lebih besar. Jadi ya lebih gampang untuk timbulnya tahi lalat gitu ya. Dan tapi juga di sini harus dilihat juga tahi lalatnya tadi tuh yang jinak atau yang ganas nih. Karena banyak kalau hanya titik-titik saja warnanya sama atau homogen, batasnya jelas gitu, mungkin saja jinak. Tapi kalau misalnya dilihat loh ini kok ada merahnya, ada birunya gitu, warnanya berbeda dari satu tahi lalat warnanya berbeda dan juga dia agak lebih cepat membesar. Mungkin itu lebih ke arah ganas. Jadi baiknya dikonsultasikan dulu, nanti bisa dilihat dengan alat. Kita bisa biasanya gunakan namanya alat dermoskopi untuk membedakan ini jinak atau ganas. Dan hati-hati untuk tahi lalat ini tidak sembarangan dibuangnya ya. Kalau memang untuk membuang tahi lalat jangan gunakan laser atau zat-zat obat oles, karena kalau tahi lalat bagusnya kita lakukan pembedahan kecil untuk membuang kulit yang ada tahi lalatnya ataupun yang di sekitarnya. Lalu bagusnya diperiksakan di bawah mikroskop juga apakah ganas ataupun tidak gitu. Lalu untuk penggunaan exfoliating toner di usia mendekati 50 tahun. Baik, gini tadi untuk penggunaan toner sendiri kan kandungannya paling banyak biasanya tuh ada alkoholnya. Makin tua kulit kita kan makin tipis ya. Kalau menggunakan exfoliating toner makin sering, berarti kulit akan makin tipis. Otomatis akan lebih cepat keringnya. Dan ya gitu, tapi boleh saja tergantung kondisi kulitnya. Kalau misalnya kulitnya sangat berminyak nih, boleh pakai exfoliating toner, tapi ya tetap tadi pemakaiannya tidak boleh lebih dari 2 kali per minggu. Bagusnya sih cuma sekali per minggu saja. Oke. Baik, ada lagi ini dari Ibu Yuli dari Kupang di NTT. Dokter, bagaimana cara menghilangkan jerawat pada punggung belakang? Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Bagaimana cara pencegahannya? Oke. Untuk jerawat yang di punggung ini kita harus bedakan. Biasanya memang gini, jerawat itu bisa tumbuh di mana saja yang ada kelenjar pilosebaceanya ya. Jadi ada rambut dan juga ada minyaknya dari kelenjar itu. Nah, kenapa sih bisa tumbuh di punggung? Di punggung juga merupakan tempat yang banyak kelenjar minyak dan juga rambutnya. Tadi gitu. Kenapa bisa muncul di situ? Satu. Lalu penyebab lainnya bisa karena keringat, ya. Keringatnya berlebih misalnya gitu, atau menggunakan pakaian yang tidak menyerap keringat gitu. Atau penggunaan dari sabun yang menyebabkan kulit kering. Jadi makin kulit kering, kondisi kulit kita, tubuh kita itu akan merespon untuk menghasilkan minyak lebih banyak lagi.
ujung-ujungnya bikin penyumbatan di kulit jadinya jerawat gitu. Atau bisa juga dari konsumsi obat-obatan. Kalau yang konsumsi obat-obatan ini sebenarnya dia bukan jerawat ya, tapi dia kelainan kulit yang menyerupai jerawat. Jadi bisa disebut dengan alergi ataupun iritasi karena penggunaan obat gitu. Obat yang paling sering di situ adalah obat yang mengandung steroid. Jadi bisa obat-obat misalnya kita baca ada yang Dexa tuh, dexamethasone, metilprednisolone gitu. Ataupun obat untuk penyakit TBC. gitu. Lalu juga ada obat yang mengandung vitamin B gitu. Obat yang ada kandungan vitamin B-nya tadi B kompleks ya, biasanya ini yang paling banyak dikonsumsi, yang campuran dengan vitamin C itu nanti bisa merangsang pertumbuhan kelainan kulit yang menyerupai jerawat. Tapi kalau misalnya bukan jerawat ya, Dok ya. Tapi bukan jerawat dia gitu. Jadi hanya menyerupai saja. Atau ada juga orang-orang yang misalnya kerja di pabrik kimia gitu. Dah zat-zat kimianya itu kan ada yang menguap, jadi ujung-ujungnya tuh masuk ke kulit, kebetulan saja tumbuhnya di punggung gitu. Jadi tergantung pekerjaan tadi. Jadi sirkulasi udara juga harus bagus gitu. Jadi banyak faktor ya, Dok ya. Banyak faktornya, jadi terus juga untuk pencegah tindakannya terus pasti diobati ya, bisa menggunakan obat oles gitu, obat oles ataupun bisa dipiling, walaupun di daerah punggung tetap bisa dipiling ya. Jadi ada pilihan-pilihan cairan kimianya gitu. Untuk pencegahan itu ya tadi sirkulasi udara. Dan juga pengobatan sih standar hampir sama untuk yang muka sama yang di badan, tapi lebih gampang kalau yang untuk di punggung pakai yang bentuknya lotion karena sulit dilihat kan ya daerah punggung. Oke. Pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Tunjung Andarwangi. Izin bertanya, Dok, bagaimana kita tahu bahwa struktur kulit kita sudah rusak secara kasat mata? Ya, silakan, Dok. Tadi sudah ada saya jelaskan ya, kulit yang sehat dan tidak sehat. Nah, untuk kulit yang tidak sehat tadi, kita bisa lihat dia bisa kendur ya, kulitnya lebih kendur, kasar, kusam, warnanya aja udah kusam, ataupun dipegang misalnya kok kering ya gitu lapisan kulitnya. Terus juga dia ada biasanya kalau kulit yang tidak sehat itu dia agak ada retak-retak ya, atau juga bisa warnanya jadi tidak rata gitu. Tapi terutama kalau misalnya kita paling gampang lihat sih, dia biasanya lebih kering. Jadi kalau dilihat kulitnya kering ya, berarti kulitnya itu nggak sehat gitu. Ya, baik dokter. Kemudian ada pertanyaan lagi, ini dari Ibu Erika, Bandar Lampung. Apakah wajar, Dok, di atas usia 40 masih sering muncul jerawat nih kayaknya ya? Dan jika kulit luka ada bekasnya? Untuk jerawat sendiri memang normalnya muncul di usia pubertas dan di atas usia 20 tahun itu harusnya berkurang. Tapi ada juga jerawat yang dia kita sebutnya adult ya, adult atau dewasa, jerawat yang muncul saat usia dewasa. Kalau misalnya muncul hanya beberapa gitu ataupun misalnya mendekati menstruasi, sebenarnya itu normal-normal saja. Tapi kalau jerawatnya muncul masih banyak gitu, mungkin ada tadi faktor-faktor penyebabnya yang ada gitu, kayak misalnya dari makanan, kandungan minyaknya tinggi, tepung-tepungannya tinggi, terus juga sering konsumsi susu gitu. Pokoknya harus diperhatikan faktor pencetusnya tadi, ataupun bisa karena hormon ya. Jadi ada yang memang baru muncul di atas usia 40 tahun gitu, ataupun orangnya stres gitu, banyak kerjaan, terus juga ada yang misalnya kebersihannya nggak bagus nih, jadi jarang ganti sarung bantal gitu. Jadi kan kotor sarung bantalnya, atau pakai helm gitu, helmnya kotor, jarang dicuci, jarang dibersihkan. Jadi gampang muncul jerawat gitu ya. Terus kenapa sih kalau luka ada bekasnya? Nah, kalau ada bekasnya tadi itu yang saya sebut dengan hiperpigmentasi pasca inflamasi ya. Penyebabnya banyak. Jadi biasanya itu jika kelainan kulitnya agak dalam, itu dia bisa meninggalkan bekas, dan juga ada pengaruh dari tadi melanin atau pigmen warnanya juga gitu. Dan ada faktor genetik atau kecenderungan, biasanya kalau warna kulitnya lebih gelap ya akan lebih gampang ngebekas gitu. Walaupun sebenarnya hiperpigmentasi pasca inflamasi ini tadi bisa hilang sendiri walaupun waktunya lama.
gitu. Gitu ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Ini juga saya pengen tanya juga ini. Gimana sih kiat memilih skincare yang aman untuk kulit kita? Karena sekarang banyak ya macam-macam produk skincare. Mungkin ada tipsnya, Dok? Ya. Jadi untuk pemilihan skincare tadi harus disesuaikan dengan kondisi kulit, apakah ada keluhan atau tidak, gitu ya. Jadi kalau misalnya kulitnya ada keluhan, misalnya masih berjerawat gitu, ya utamakan sembuhkan dulu jerawatnya, baru pengobatan yang lainnya gitu. Ataupun misalnya kondisi kulitnya berminyak, ya kita pilih skincare yang untuk kulit berminyak. Ya, atau kulitnya ngerasa kulit saya tidak ada keluhan dok, tapi hanya ingin perawatan saja gitu. Kalau ini kan standar, berarti yang wajib kita pakai adalah cleanser tadi atau pembersih, pelembab dan juga sunscreen. Ini yang wajib sekali dipakai ya. Jadi kalau misalnya untuk yang lainnya kayak serum, terus juga produk untuk mata gitu, itu mah hanya tambahan saja. Kalau untuk kulit yang normal tidak ada keluhan apapun ya, dan juga bagus. Kalau misalnya mau skincare, konsultasi dulu ke dokternya gitu ya. Atau kalau misalnya saya ragu-ragu nih mau milih skincare-nya apa, konsultasi dulu ke dokternya. Ini yang paling penting, cleanser, pelembab, sunscreen itu wajib ya. Oke, kemudian ada lagi. Dari Bu Liberty itu, Bu. Dari Poltekkes. Ibu Liberty, bagaimana tadi sudah barusan ya? Bagaimana cara mengetahui sebuah skincare yang cocok tadi sudah? Sama pertanyaannya. Ada bahayanya menggunakan suntik vitamin C dan pemutih. Oh iya, Ibu Liberty Poltekkes Tanjung Karang ya. Bagaimana dok bahayanya suntik vitamin C dan pemutih badan secara intravena? Sebenarnya untuk suntik vitamin C juga ataupun kandungan pemutih ini ya baiknya tidak sering-sering. Boleh tapi tidak sering-sering ya. Efeknya apa sih? Karena tubuh kita ini kan hanya bisa menyerap vitamin C paling tidak tuh hanya 100 miligram per hari. Sedangkan kalau misalnya obat yang kita vitamin yang kita minum itu kan kandungannya paling tidak 500. Dan kalau vitamin C itu dia kandungannya 1000 miligram masuk sekaligus dalam tubuh kita, otomatis kompensasinya apa? Ya cuma dikeluarkan saja, nggak berguna apapun gitu ya. Efek vitamin C-nya tadi untuk kulit memang dia bisa mencerahkan gitu, tapi efeknya tidak permanen ya. Jadi hanya mencerahkan mungkin efek sekitar 1 minggu gitu. Jadi paling tidak diulang lagi, tapi tadi harus diingat makin sering digunakan ya efek ke ginjalnya akan lebih besar, karena tadi kalau vitamin C dia dikeluarkannya lewat ginjal. Kalau misalnya berlebih dari 1000 yang kita pakai hanya 100, berarti 900-nya kita keluarkan lewat ginjal, otomatis berat kerja ginjal gitu, dan juga dia nanti bisa mengkristal juga di ginjal, bikin batu ginjal gitu. Terus kalau untuk kandungan pemutih yang lain tuh biasanya paling sering digunakan glutathione. Kalau untuk ibu-ibu ya, misalnya di klinik-klinik kecantikan ataupun salon-salon gitu, ada kandungan glutathione-nya, itu juga tetap harus hati-hati sebenarnya, walaupun sebenarnya itu efeknya sih masih dalam penelitian, jadi tidak ada yang efeknya permanen. Gitu, kalau untuk yang disuntik-suntik itu. Gitu ya. Oke, baik. Ibu-ibu sekalian, waktunya ternyata sudah lewat dari jam 11, ini sudah jam 11 lewat 15 menit. Mungkin untuk pertanyaan yang lainnya yang sudah masuk, mungkin nanti bisa dilanjutkan ya dok ya, lewat narahubung mungkin nanti ya. Oh, ya. Bisa gitu ya, karena banyak banget dok, banyak banget dan menarik semua. Gitu. Jadi ibu-ibu sekalian, terima kasih dokter atas pemaparannya. Demikian acara webinar kali ini. Untuk selanjutnya saya coba menyimpulkan ya, saya mencoba menyimpulkan bahwasanya penting sekali untuk melakukan perawatan kulit untuk menghindari berbagai macam permasalahan kulit, terutama di kulit wajah ya, apalagi ibu-ibu ya. Kemudian gunakan cleanser dan make up sesuai jenis kulitnya karena bersifat individual.
tiap kulit lain-lain. Kemudian yang paling penting adalah rutin dalam penggunaan pelembab dan sunscreen. Kemudian apa lagi ya? Dan jangan lupa yang paling penting konsultasi ya dok ya, permasalahan kulit ke dokter spesialis kulit dan kelamin agar bisa segera ditangani. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada pembawa acara, Mbak Tiara, silakan. Baik, Ibu Mega, terima kasih banyak kepada moderator kita dan juga narasumber pada hari ini. Ibu-ibu, saya harapkan masih stay ya di Zoom meeting kita pada hari ini. Tutup akan bagi-bagi door prize. Ada door prize kita hari ini adalah pulsa senilai Rp100.000 untuk 3 orang pemenang. Nah, ini adalah tata tertib door prize kita. Caranya sangat gampang. Jadi ada 3 pertanyaan, ada 3 pemenang di sini. Untuk 2 pemenang pertama adalah peserta yang bisa menjawab pertanyaan saya. Bagaimana cara menjawabnya? Saya akan memberikan pertanyaan. Harap jangan dijawab di kolom chat atau langsung disebutkan, tetapi peserta dapat raise hand di kolom chat Zoom. Kalau sudah raise hand, jangan turun dulu sampai MC memilih peserta yang raise hand duluan. Apakah lima ibu-ibu di sini? Mbak Meda, link materinya minta di-share, Mbak. Iya, sudah. Ya, tadi sudah di-share ya, ada di chat, coba di Oke. Saya coba share lagi ya. Oke, ya nanti dulu ya, kita door prize dulu ya ibu-ibu ya. Siap? Apakah sudah dimengerti ininya, apa namanya instruksinya? Siap, ya, bisa diterima. Baiklah, ibu-ibu udah siap raise hand. Pertanyaan pertama kita pada hari ini gampang sekali kalau menyimak materi dari narasumber kita. Pertanyaannya adalah, Ibu host tolong dilihat ya Ibu host yang raise hand pertama. Ya, oke. Pertanyaannya adalah, kulit orang Indonesia biasanya berada pada level berapa sampai level berapa? Silahkan raise hand. Baik, ada Bu Ratna Wilis. Ibu Wilis, iya. Ibu Wilis duluan nih. Ibu Wilis ya, silakan Bu Wilis. Lewat raise hand ya ibu-ibu, tidak lewat kolom chat. Silakan Ibu Wilis. Level 4, 5, dan 6. Gimana Ibu narasumber, Bu Dokter? Gimana Bu, benar nggak? Mana nih Ibu Dokter? Ya, jawabannya benar ya. Walaupun sebenarnya yang benar dari 4 sampai 6 ya. Kan orang Indonesia juga ada yang Chinese sebenarnya. Oke. Nah, tapi bisa 5 sampai 6 juga bisa. Yeay, selamat kepada Ibu Wilis. Oke, pertanyaan kedua ya Ibu-ibu semuanya. Siap? Sudah diturunkan hand-nya? Hand-nya udah diturunkan semua, Mbak? Turunkan dulu. Mbak host, diturunkan semua dulu. Tidak ada yang raise hand. Masih ada yang raise hand. Oke, siap ya. Pertanyaan kedua sangat gampang. Pertanyaannya adalah, apa kepanjangan dari DWP BPTP Lampung? Ayo. Kan Mbak Meida dipilih dulu. Mbak Meida yang memilih. Mbak Ho, silakan pilih. Ibu Nelly BPTP Bengkulu. Oke, silakan Ibu Nelly. Kepanjangan DWP BPTP Lampung. Dharma Wanita Persatuan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung. Bener ya nih? Bener ya? Berarti 2 pemenang sudah kita temukan. Sekarang kita akan memilih pemenang ketiga. Pemenang ketiga ini sangat istimewa karena dipilih dari ibu-ibu yang sudah mendaftar sebelumnya di webinar pada hari ini. Ibu-ibu akan dipilih melalui aplikasi dan pemenangnya hanyalah ibu-ibu peserta yang masih stay di Zoom meeting kita.
Baiklah host, sudah bisa diacak? Bisa ya? Kita kocok. Silakan Bu host. Siapakah pemenangnya? Kalau orangnya tidak ada, tidak ikut lagi berarti tidak ya? Siapakah dia? 114 namanya? Rizky Wiraswati ada? Rizky Wiraswati ada tidak ya? Kita lihat. Dari Palembang? Tidak ada, tidak ada. Lanjut. Tidak ada, yakin? Mulai Lanjut lagi. ya. Yo. Mbak Beda ini hangus. Nggak ada. Tidak ada namanya. Ya, oke. Nih. 141. 141. 141. Kita lihat mana namanya 141. Ibu Nelly lagi udah pernah ya. Yang sudah dapat. Ibu Nelly Bengkulu. Bu Nelly lagi berarti kesepakatan kita ganti yang lain ya? Ya, diganti. Ibu Nelly. Biar dapat Ya, semua di mana? diganti aja. Baik, diganti. Baik, sekali lagi ini. 103. 103. Bentar. 103. Ibu Rahmawati Simatupang. Ada tidak? Dari Sumatera Barat. Nggak ada. Mungkin agak lama, Mbak, di Oh ya. kocoknya. Baik, ulangi lagi. Kasih nomor kecil dong. Bukan saya yang ngacak Ya, itu. tenang. Nah, kecil nih beneran nih. 49, siapakah pemenangnya? 49, kita lihat ya. Sebentar ke atas. Apakah dia? 49. Nah, Aulia Rahma. Adakah Bandar Lampung? Nggak ada. Aulia Rahma. Aulia. Nggak ada. Baik. Tadi sempat ada itu Mei, tapi aku nggak tahu tuh hilang. Tadi sempat daftar masuk dia. Oh, tapi Nah, sekarang kalau lagi ya. Tapi agak sulitnya karena kita nggak bisa ngubungin. ya kan kita kan sesuai kesepakatan adalah mengikuti dari awal ke akhir ya. Jadi biar ibu-ibu yang stay dari awal ke akhir bisa punya kesempatan memenangkan, kita kocok lagi aja ya, ibu-ibu. Ya, ini. Oke. 37. Gimana nomor 37? Buka ya. Kak, Sebentar. Nomor 37. Mohon maaf. Ya. Ibu Yuli Setio Rahayu. ya. Ada orangnya? Gak ada ya, ada nggak orangnya? Nggak ada. Kan nggak ngomong nggak ada, saat Nggak ada. Nggak ada. Ada tadi. Ayo beli kemana? Tidak ada. Yakin Nggak tadi ada. masuk? Ayo kita cari lagi. Dikocok lagi. Baiklah. Saya buka. Mulai lagi ya. Cari lagi. Bilang stop. Tiara. Stop. Gede banget suaranya. 63. Siapakah dia? 63. Nah, Laksamana Dewi. Lampung Selatan. Adakah? Ayo Mbak Dewi muncul, Mbak Dewi. Materi. PPL Lampung Selatan. Nggak bisa masuk dari tadi infonya dia. Nggak ada. Materinya dong. ada. Kocok lagi. Baiklah. Oh, ini di chat Ibu Oji, tolong bilang berhenti. Berhenti. Siapa mau bilang berhenti? Siapa? Berhenti. Hentikan. Ini 142 udah ya? Belum. Belum. Tadi 141. Ibu Sri Hartati, BPTP Bengkulu lagi. Sri Hartati, tidak ada. Nggak apa-apa, yang penting beda orang. Ya. Tapi Ada. orangnya nggak ada. Ibu Sri Hartati, BPTP Bengkulu. Kocok lagi. Harus fair ya. Cok lagi. Biar ibu-ibu yang bisa dapat Bilang kesempatan. berhenti. Stop.
Stop. Aduh. Abah ujung. 185. Amat. Gak ada. Orang-orangnya udah pada kabur itu. Ibu Atekan, Ibu Ida Atekan, BPTP. Ada. BPTP Sumsel. Mudah-mudahan masih ada ya Ibu Ida. Masih ada Ibu Ida Atekan. Akhirnya kita menemukan pemenangnya pada hari ini. Alhamdulillah. Ibu-ibu. Ya, ini Ibu Ida, selamat Ibu. Selamat Ibu. Bu, ibu-ibu semua para pemenang harap dapat menghubungi narah hubung ya untuk pengiriman hadiahnya. Siap. Okay. Terima kasih. Nah, berarti sudah selesai dengan dibagikannya door prize kita pada hari ini. Berarti selesai juga rangkaian acara webinar kita yang telah kita laksanakan dari jam 10 tadi. Terima kasih ibu-ibu peserta semuanya. Bagi para pemenang, jangan lupa untuk menghubungi nomor narah hubung yang tertera di poster. Sebelum acara kita tutup, saya mau titip pesan dulu. Untuk yang mau berkonsultasi lebih lanjut, bisa menghubungi Dokter Dina atau mengunjungi tempat praktiknya. Terima kasih ya ibu-ibu semuanya. Sebelum ditutup, marilah kita ucapkan lafaz hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak ibu-ibu sekalian atas waktu dan perhatiannya. Semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini dapat bermanfaat dan menjadi ibadah bagi kita semua. Akhir kata, saya Tiara Hernanda selaku MC mohon undur diri. Mewakili segenap panitia, kami minta maaf apabila terdapat kekurangan dalam penuturan dan penyajian acara. Ambil pisau, buka ketupat. Sayur lodeh boleh campurkan. Kalau ada ilmu didapat, mohon untuk diamalkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih Dokter Dina. Terima kasih Mbak Tiara, Mbak Mida semuanya. Terima kasih Dokter Dina. Materi silakan ada di chat materinya Ibu. Terima kasih. Oh iya, Dokter Dina ini anaknya Pak Kiswanto. Yang belum tahu. Ya. Masih buka Ibu sampai dengan 5-10 menit untuk bersapa, saling bertemu. Cantik kayak Bu Kis. Iya, cantik kayak Bu Kiswanto, bukan cantik kayak Pak Kiswanto. Gimana sih? Pak Kis juga cakep loh. Ganteng, cantik. Ganteng bukannya cantik gue. Cakep. Ibu-ibu yang di Natar, selamat menikmati soto ya. Halo Bu Ratna, selamat menikmati kemplang. Iya benar. Soalnya di GoFood ke Haji Mena. Iya benar. Kemplang. Siapa yang mau kemplang ke sini? Yulis mau